Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PTS, STS, UTS, mata pelajaran geografi, kelas 11 SMA TMA, semester 2, kurikulum merdeka, tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PTS, STS, UTS, kelas 11 mata pelajaran lainnya, rekan cek bagian deskripsi ya, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Berikut ini yang bukan merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah A. Hutan, B. Air, C. Minyak bumi, dan D. Tanah, serta E. Udara. Jawaban yang benar adalah C. Minyak bumi. Kenapa? Karena minyak bumi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukannya membutuhkan waktu jutaan tahun. Berikut ini yang merupakan contoh tindakan mitigasi bencana adalah A. Memberikan bantuan kepada korban bencana, B. Membangun rumah sakit darurat setelah terjadi bencana, C. Membuat peta rawan bencana, D. Melakukan evakuasi setelah terjadi bencana, E. Membangun kembali infrastruktur yang rusak akibat bencana. Jawaban yang benar adalah C. Membuat peta rawan bencana. Kenapa? Karena mitigasi adalah upaya mengurangi risiko bencana sebelum terjadi, salah satunya dengan membuat peta rawan bencana. Salah satu dampak negatif dari urbanisasi adalah A. Meningkatnya lapangan kerja di desa, B. Berkurangnya kepadatan penduduk di kota, C. Meningkatnya kualitas lingkungan di kota, D. Munculnya pemukiman kumuh di kota, E. Meningkatnya ketersediaan perumahan di kota. Oke, jawaban yang benar adalah D ya, munculnya pemukiman kumuh di kota. Kenapa? Karena urbanisasi yang tidak terkendali dapat menyebabkan masalah sosial dan lingkungan di kota seperti munculnya pemukiman kumuh. Berikut ini yang bukan merupakan faktor penyebab perubahan iklim adalah A. Efek rumah kaca, B. Penebangan hutan, C. Penggunaan bahan bakar fosil, D. Aktivitas vulkanisme, E. Pertumbuhan populasi manusia. Jawaban yang benar adalah D. Aktivitas vulkanisme. Kenapa? Karena aktivitas vulkanisme dapat mempengaruhi iklim secara lokal dan sementara, tetapi bukan merupakan penyebab utama perubahan iklim global. Konsep wilayah yang menekankan pada kesamaan karakteristik fisik adalah A. Wilayah formal, B. Wilayah fungsional, C. Wilayah administratif, E. Wilayah pembangunan. Jawaban yang benar adalah A. Wilayah formal. Kenapa? Karena wilayah formal dicirikan oleh kesamaan karakter fisik seperti iklim, topografi, atau jenis tanah. Salah satu contoh interaksi antar wilayah adalah A. Migrasi penduduk dari desa ke kota, B. Pembangunan jalan tol di suatu daerah, C. Pembentukan kawasan industri di suatu wilayah, D. Penetapan batas wilayah administratif, E. Pembuatan peta suatu wilayah. Jawaban yang benar adalah A. Migrasi penduduk di desa ke A. Migrasi penduduk dari desa ke kota, ya, A jawabannya. Jadi penjelasannya, migrasi penduduk merupakan salah satu bentuk interaksi antara wilayah yang melibatkan perpindahan manusia. Berikut ini yang bukan merupakan tujuan dari perencanaan tata ruang adalah A. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah, B. Meningkatkan efisiensi penggunaan lahan, C. Melindungi kawasan lindung, D. Meningkatkan investasi di suatu wilayah, E. Menciptakan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Jawaban yang benar adalah D ya, meningkatkan investasi di suatu wilayah. Kenapa? Karena tujuan utama perencanaan tata ruang adalah menciptakan ruang yang berkualitas dan berkelanjutan, bukan hanya untuk meningkatkan investasi. Salah satu prinsip dasar geografi yang digunakan dalam analisis wilayah adalah A. Prinsip persebaran,
B. Prinsip intoleransi. C. Prinsip deskripsi. D. Prinsip kurologi. E. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah E. Semua jawaban benar. Kenapa? Karena semua prinsip geografi, persebaran, interaksi, deskripsi, dan kurologi relevan dalam analisis wilayah. Berikut ini yang merupakan contoh pemanfaatan sistem informasi geografis atau SIG dalam bidang lingkungan adalah A. Membuat peta kepadatan penduduk. B. Menganalisis perubahan penggunaan lahan. C. Membuat peta jaringan jalan. D. Menganalisis potensi pasar suatu produk. E. Membuat peta lokasi sekolah. Jawaban yang benar adalah B. Menganalisis perubahan penggunaan lahan. Kenapa? Karena SIG dapat digunakan untuk memantau dan menganalisis perubahan penggunaan lahan yang penting dalam pengelolaan lingkungan. Negara manakah yang dikenal sebagai negara agraris? A. Amerika Serikat. B. Jepang. C. Indonesia. D. Inggris. E. Jerman. Jawaban yang benar adalah C. Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Apa yang maksud dengan revolusi hijau? A. Peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. B. Modernisasi pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan pupuk kimia. C. Gerakan penghijauan kota-kota besar. D. Pengembangan industri ramah lingkungan. E. Peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. Jawaban yang benar adalah B. Modernisasi pertanian dengan penggunaan bibit unggul dan pupuk kimia. Kenapa? Karena revolusi hijau adalah upaya meningkatkan produksi pertanian melalui penggunaan teknologi modern. Apa yang maksud dengan intensifikasi pertanian? A. Perluasan lahan pertanian. B. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada. C. Penggunaan teknologi modern dalam pertanian. D. Diversifikasi tanaman pertanian. E. Pengurangan penggunaan pupuk kimia. Jawaban yang benar adalah B. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada. Di B jawabannya. Kenapa? Karena intensifikasi pertanian adalah upaya meningkatkan hasil pertanian tanpa memperluas lahan. Apa yang maksud dengan ekstensifikasi pertanian? A. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada. B. Perluasan lahan pertanian. C. Penggunaan teknologi modern dalam pertanian. D. Diversifikasi tanaman pertanian. Dan E. Pengurangan penggunaan pupuk kimia. Jawaban yang benar adalah B. Perluasan lahan pertanian. Kenapa? Karena ekstensifikasi pertanian adalah upaya meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan. Ke-19, apa yang maksud dengan diversifikasi pertanian? Oke. A. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada. B. Perluasan lahan pertanian. C. Penggunaan teknologi modern dalam pertanian. D. Penganekaragaman tanaman pertanian. E. Pengurangan penggunaan pupuk kimia. Jawaban yang benar adalah D. Penganekaragaman tanaman pertanian. Kenapa? Karena diversifikasi pertanian adalah upaya menanamkan berbagai jenis tanaman untuk mengurangi risiko gagal panen. Apa yang maksud dengan mekanisme pertanian? A. Peningkatan produktivitas lahan pertanian yang sudah ada. B. Perluasan lahan pertanian. C. Penggunaan mesin-mesin pertanian. D. Diversifikasi tanaman pertanian. E. Pengurangan penggunaan pupuk kimia. Jawaban yang benar adalah C. Penggunaan mesin-mesin pertanian. Kenapa? Karena mekanisme pertanian adalah penggunaan mesin untuk membantu pekerjaan pertanian. Apa yang maksud dengan irigasi? A. Penggunaan pupuk kimia. B. Pengairan lahan pertanian. C. Pengendalian hama dan penyakit tanaman. D. Pembersihan lahan pertanian. E. Penanaman bibit unggul. Jawaban yang benar adalah
B. Pengairan lahan pertanian. Kenapa? Karena irigasi adalah sistem pengairan untuk memenuhi kebutuhan air tanaman. Apa yang maksud dengan pupuk? A. Bahan kimia untuk membatas hama. B. Bahan untuk menyuburkan tanah. C. Bahan untuk mengendalikan penyakit tanaman. D. Bahan untuk mempercepat tumbuhan tanaman. E. Bahan untuk membersihkan lahan pertanian. Jawaban yang benar adalah B ya, bahan untuk menyuburkan tanah. Kenapa? Karena pupuk adalah bahan yang ditambahkan ke tanah untuk meningkatkan kesuburan. Apa saja contoh tanaman perkebunan di Indonesia? A. Padi, jagung, kedelai. B. Kopi, teh, kelapa sawit. C. Apel, anggur, stroberi. D. Wortel, kentang, kubis. Dan E. Mangga, pisang, jeruk. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu kopi, teh, dan kelapa sawit. Kenapa? Karena kopi, teh, dan kelapa sawit adalah contoh tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Oke, kita lanjut. Apa saja contoh tanaman pangan di Indonesia? A. Padi, jagung, kedelai. B. Kopi, teh, kelapa sawit. C. Apel, anggur, stroberi. D. Wortel, kentang, kubis. E. Mangga, pisang, jeruk. Jawaban yang benar adalah A. Padi, jagung, kedelai. Nah, kenapa? Karena padi, jagung, dan kedelai adalah contoh tanaman pangan yang menjadi sumber karbohidrat dan protein utama bagi masyarakat Indonesia. Apa yang maksud dengan pertanian organik? A. Pertanian yang menggunakan pupuk kimia dan pestisida sintetis. B. Pertanian yang menggunakan bibit unggul hasil rekayasa genetika. C. Pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia sintetis. D. Pertanian yang menggunakan teknologi modern. E. Pertanian yang menghasilkan produk dengan harga murah. Jawaban yang benar adalah C. Pertanian yang tidak menggunakan bahan kimia sintetis. Penjelasannya, pertanian organik adalah sistem pertanian yang mengandalkan bahan-bahan alami dan menghindari penggunaan bahan kimia sintetis. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.